Saya dari kelompok 1 dari mata kuliah sistem digital ingin mempresentasikan tentang traffic lamp. Berikut adalah anggota kelompoknya. Ada saya sendiri yaitu Mufti Faris Mertado dengan NIM L0124133. Lalu ada rekan saya Muhammad Abdul Fanani dengan NIM L0124135, dan terakhir ada kawan saya dari Budan Pamungkas dengan NIM L0124147. Berikut adalah dasar-dasar dari presentasi kami, yaitu ada konteks masalahnya sendiri, yaitu dalam lalu lintas itu di persimpangan diperlukan pengaturan yang efisien, karena kita tahu sendiri jika tidak ada lampu merah atau traffic light, pasti di persimpangan tidak akan rapi, banyak terjadinya kecelakaan. Lalu kita juga membutuhkan sebuah sistem lalu lintas yang harus bekerja secara otomatis, bukan manual, lebih membuat kita merasa efisien. Dan untuk tujuan desain sendiri adalah menggunakan rangkaian digital agar lebih hemat budget dan lebih efisien juga, menggunakan beberapa gerbang logika dan gerbang logika flip flop. Lalu untuk prinsip kerja sendiri itu ada beberapa dalamnya ada komponen, yaitu flip flop D digunakan untuk menghasilkan sinyal clock secara bergantian yang menentukan urutan nyala lampu lalu lintas merah, kuning, hijau di setiap sisinya. Lalu ada gerbang logika yang digunakan adalah AND, OR, dan NOT, memproses sinyal dari flip flop untuk mengatur logika nyala lampu di setiap sisinya. Dan juga ada logika reset, itu berfungsi untuk mengatur ulang siklus lampu agar kembali ke kondisi awalnya. Itu adalah fungsi-fungsinya sendiri. Untuk fungsi dari clock generator adalah menghasilkan pulsa clock untuk mengatur perubahan keadaan flip flop D. Pulsa ini menentukan interval waktu tiap lampunya. Dan untuk flip flopnya sendiri mengatur urutan keluaran berdasarkan sinyal clock. Setiap flip flop mewakili sisi tertentu dari lampu lalu lintas. Untuk ketiga yaitu logika kombinasi, gerbang logika mengolah sinyal dari flip flop untuk menentukan nyala lampu merah, kuning, dan hijau di setiap sisinya. Untuk contohnya, jika di satu sisi lampunya hijau, maka di sisi 2 dan sisi 3 lampunya merah. Setelah waktu tertentu, sisi 1 berubah ke kuning, lalu ke merah, dan giliran sisi kedua untuk menjadi hijau. Untuk logika resetnya sendiri, fungsinya yaitu ketika seluruh siklus selesai, rangkaian di reset agar kembali ke keadaan awal. Masih kepada rekan saya melihat contoh atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian traffic lamp 3 set. Yang pertama ada clock. Clock berfungsi untuk memberikan sinyal berupa true or false, yang berarti clock ini akan bernilai 1 dan 0 tergantung dengan seberapa jenis titiknya. Oke. Kemudian ada flip flop D. Nah, flip flop D ini berfungsi untuk menerima sinyal dari clock. Apabila dia 1, maka clock yang pertama flip flop yang pertama akan bernilai 1. Begitu pula dengan ketiga flip flop D lainnya. Oke, untuk logika kombinasi di sini kita gunakan beberapa gerbang logika seperti AND, OR, dan XOR. Reset. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, reset ini berfungsi untuk mengembalikan rangkaian ini ke keadaan semula. Apabila semua rangkaian yang dijalankan untuk menghasilkan output yang nantinya akan kita berikan akan kembali ke clock lagi. Oke, output akan saya jelaskan mengenai output. Di sini M akan apabila M1 bernilai 1 atau bernilai true, maka ini K dan H atau kuning dan hijaunya itu tidak akan menyala atau bernilai dengan 0. Begitu pula dengan M2, apabila M2 bernilai true, maka K2 dan H2 akan bernilai false. Begitu pula dengan M3, apabila M3 bernilai true, maka K3 dan H3 akan bernilai false. Baik, mungkin ini adalah video dari rangkaian yang kita buat, bisa dibuka. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Andra. Di sini adalah lihat
dari traffic light. Untuk kelebihannya dari segi desain sederhana, hanya menggunakan komponen dasar seperti flip-flop dan juga gerbang logika. Lalu untuk biayanya lebih murah, hanya memerlukan IC logika dasar dan komponen elektronik sederhana. Dan keandalannya yaitu stabil untuk penggunaan jangka panjang tanpa memerlukan pemeliharaan sering. Dan dari segi efisiensi energi, konsumsi dayanya lebih rendah karena menggunakan komponen logika dasar yang sederhana. Dan di sini adalah kekurangannya, yaitu sulit untuk diterapkan pada kesimpangan kompleks dengan lebih 3 sisi. Lalu penambahan fitur alternatif memerlukan perangkat yang meningkatkan biaya. Dari segi keandalan tidak adaptif terhadap volume lalu lintas atau kondisi real time lainnya. Dari efisiensi energi tidak hemat waktu karena siklus tetap meskipun lalu lintas rendah. Oke, jadi kesimpulannya dalam traffic light ini sistem lalu lintas 3 sisi ini efektif untuk mengatur lalu lintas sederhana secara otomatis menggunakan logika digital, memastikan satu jalur aktif lampu hijau sementara jalur lainnya aman lampu merah sesuai siklus waktu yang ditentukan. Kelebihan utama dalam traffic light ini yaitu desainnya sederhana, biaya rendah, dan mudah diimplementasikan dengan komponen dasar elektronik, dan juga dapat berjalan stabil dan andal tanpa memerlukan perangkat lunak atau pemrograman. Untuk keterbatasannya yaitu sistem traffic light ini kurang fleksibel karena siklus waktu tetap dan tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang lebih kompleks dan tidak ideal untuk persimpangan besar atau persimpangan dengan lalu lintas dinamis. Untuk rekomendasi pengembangan traffic light ini yaitu untuk kebutuhan lalu lintas yang kompleks, sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan sensor lalu lintas menggunakan microcontroller atau diintegrasikan dengan teknologi algoritma. Oke, sejauh ini apa ada saran dan pertanyaan? Mungkin bisa dijawab, mungkin bisa ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan presentasi singkat dari kelompok kami.